Salam jumpa, salam sehat dan cerdas selalu untuk anak-anakku. Yang pertama, saya ucapkan selamat kalian sudah berada di kelas 8. Tentunya di kelas 8 harus lebih ditingkatkan lagi dalam belajarnya. Dalam pelajaran seni budaya, kalian bertemu lagi dengan Pak Irawan yang nanti akan menemani kalian dalam belajar seni budaya. Dalam seni budaya kita nanti akan belajar seni rupa dan seni musik. Untuk itu yang perlu diperhatikan, yang pertama kalian harus sudah meminjam buku paket dari sekolahan. Kemudian yang kedua, kalian persiapkan buku tulis khusus seni budaya yang nanti untuk menulis tugas-tugas yang saya berikan. Dan yang ketiga, kalian nanti mempersiapkan buku gambar untuk menggambar pada tugas aspek keterampilan. Dan nanti untuk yang alat musik menyesuaikan apa yang saya umumkan di kemudian hari. Anak-anak yang berbahagia, langsung saja ya kita akan mengawali pembelajaran pada hari ini dengan pelajaran menggambar model. Di buku kalian ada di bab 1 di buku paket, kalian bisa sambil buka bagi yang sudah meminjam. Bagi yang belum, kalian bisa melihat langsung di paparan saya sambil saya menyampaikan materinya. Materi seni budaya kelas 8 bab 1 yaitu menggambar model, seperti yang sudah dilihat di halaman depan ini ya, menggambar model. Cara mudahnya ya kita menggambar, ada modelnya. Ada yang kita gambar secara nyata di depan mata kita. Itu namanya menggambar model ya. Itu cara mudahnya. Nah, kita lanjutkan. Menggambar model itu menggambar dengan melihat model secara langsung ya. Objek model menggambar secara langsung maupun tidak langsung itu, atau dengan melihat foto ya. Jadi kita menggambar model itu melihat modelnya di mana? Di depan mata kita. Objek model menggambar itu bisa manusia, hewan, tumbuhan, dan alam benda. Kita tergantung yang mana. Di situ di bawah ada contohnya, ada yang menggambar modelnya manusia ya, yang digambar orang yang ada di depannya itu ya. Kemudian menggambar modelnya hewan, itu ada kuda, kemudian yang menggambar ada di samping kuda. Kira-kira kalian kalau menggambar langsung di depan kuda berani atau tidak? Tentunya kalian mungkin takut ya. Nah, untuk mengantisipasi supaya hewannya tidak bergerak, ya kalian tinggal cari foto kuda saja, kan lebih mudah ya. Mau menggambar ayam biar ayamnya nggak lari-lari, ya sudah kamu cari gambar ayam atau kamu potret ayam yang ada di sekeliling kita. Setelah dipotret ada gambarnya baru kita gambar. Jadi modelnya nggak lari-lari di situ. Itu namanya nanti dengan model tidak langsung atau dengan foto. Dia menggambar pisang ya, di situ ya benar-benar menjadi pisang beneran yang kita lihat contohnya begitu. Terus yang itu termasuk tumbuhan ya, pisang itu ya. Terus ada menggambar pohon langsung di depan pohon, yang digambar pohon begitu. Itu ada yang menggambar kendi ya. Dia melihat kendi sambil membawa buku gambar dan pensil digambar. Terus dengan model tidak langsung mau menggambar kupu-kupu, dia mengambil contoh gambar atau foto kupu-kupu. Nah, kalian kalau mau menggambar kupu-kupunya terbang, tidak tahu bentuknya seperti apa. Supaya tahu apa ya, dengan sekalian mencari model yang tidak langsung, yaitu melalui gambar atau foto. Baru kita lihat, jadikan model. Tetap model itu ada di depan mata kita, baik itu secara langsung maupun tidak langsung atau melihat foto. Paham ya menggambar model? Jadi menggambar langsung melihat contoh, melihat bendanya langsung. Prinsip-prinsip dalam menggambar model, yang pertama adalah komposisi. Komposisi itu cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Itu ada komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral pusat. Itu contohnya ada di bawah itu ya. Kalau simetris itu berarti kan kanan kiri sama, seperti wajah kita ini simetris ya. Asimetris, komposisi asimetris ini meskipun asimetris tapi tampak indah
ya. Komposisi sentral atau pusat, berarti menggambarnya kita dari atas. Biasanya penampakan drone itu kan penampakan dari atas, jadi tersentral begitu. Kemudian proporsi itu perbandingan ideal yang harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar. Proporsi kita lihat gambar apel dan gelas beda ya. Gelas dan botol besarnya berbeda. Itu nanti akan menimbulkan kesan yang wajar. Nggak mungkin apelnya lebih besar daripada gelas ataupun botolnya, itu berarti proporsinya nggak pas ya. Di situ ada teko, ada yang teko lebih pendek lagi. Nah itu kan dilihat proporsi, itu berarti perbandingan yang ideal dan harmonis. Berarti kalau kita lihat itu wajar, lazim begitu. Kemudian keseimbangan itu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Jangan sampai kalian mempunyai kertas gambar A3, gambarmu kecil di tengah, kecil di pojok, itu berarti nggak seimbang dalam menerjemahkan gambar ya. Kalau kertasnya gambar besar, ya gambarmu menyesuaikan, diperbesar begitu. Kemudian kesatuan itu keserasian dalam pengaturan objek gambar. Jadi apa yang ada hasilnya gambar itu harus serasi dan seimbang sesuai dengan proporsi yang sudah kalian amati. Jadi wajar, jadi semuanya itu wajar dan lazim dilihat. Itu prinsip-prinsip dalam menggambar model. Kita lanjutkan lagi. Unsur-unsur dalam menggambar model, unsur-unsurnya itu ya titik, garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, dan pencahayaan. Di situ ya ada gambar apel dan sebagainya, ada titik, ada bentuk. Kalau diurutkan ada titik, titik dipanjangkan namanya garis, garis dihubungkan namanya bidang, bidang dihubungkan namanya bentuk. Di dalam bentuk itu ada tekstur, tekstur itu nilai raba, kasar atau halus. Kemudian pasti ada gelap terang, karena setiap benda selalu disorot oleh cahaya, baik cahaya langsung maupun tidak langsung. Itu unsur-unsur menggambar model. Kemudian alat dan bahan menggambar model. Kertas gambar, kanvas itu wajib ya, kertas gambar. Kemudian pensil, penghapus, pensil warna, krayon, dan cat air. Yaitu ada gambar berbagai contoh. Saya yakin alat dan bahan menggambar ya sama. Yang dulu kelas 7 ya sama alatnya yaitu. Krayon itu sebagai senjata kita menggambar. Pensil juga itu senjata wajib itu kalau pensil ya. Saya yakin alat dan bahan itu kalian pasti punya. Kemudian tahapan dalam menggambar model itu persiapkan objek gambar model yang akan kita gambar. Kita mau menggambar kendi ya siapkan kendinya. Kita mau menggambar buah siapkan buahnya. Kita mau menggambar teko siapkan tekonya begitu. Kita mau menggambar kupu-kupu, hewan yang lainnya, kita siapkan gambar foto atau fotonya. Kalau menggambar langsung tentunya kesulitan ya. Menggambar ayam, ayamnya terbang nanti ya. Makanya foto aja. Gitu. Pengamatan objek gambar. Jadi objeknya kita amati dulu. Setelah kita amati, kita membuat sketch. Menggambar bentuk globalnya, di-sketch dulu. Setelah di-sketch, kita mulai memberikan kesan gelap terang pada setiap objek dengan menggunakan asiran atau pewarnaan. Ya, buatlah detail pada setiap objek. Kalau mau pakai pewarna ya detailnya dengan pewarna. Kalau mau pakai pensil ya pensil hitam putih begitu. Kemudian perjelas pada setiap objek dengan warna yang sesuai dengan modelnya. Dan penyelesaian akhir gambar. Selesaikan gambar benar-benar sebagai gambar yang realis. Di situ ada gambar kendi, benar-benar seperti terlihat kendi yang 3 dimensi. Karena itu memainkan gelap terang. Ya, itu tahapan-tahapan dalam menggambar model. Ini contoh hasil gambar model. Modelnya manusia ya hasilnya manusia, itu ada gambar naswa siap ya. Menggambar kuda ya hasilnya kuda. Menggambar pohon ya yang kita gambar hasilnya pohon. Menggambar buah-buahan yaitu kita gunakan krayon atau pensil warna sehingga menjadi buah yang seperti sesungguhnya ya. Menggambar kendi dengan hitam putih pensil pun hasilnya tetap realis, nyata.
Jadi di depan mata kita itu kita jadikan sebuah gambar yang lebih menarik lagi. Tuh ya. Itu contoh-contoh hasil gambar model. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Jadi menggambar model ini kita melihat model aslinya atau dengan melihat foto yang sudah kita punyai kemudian kita tiru sehingga gambarnya itu sama persis dengan apa yang kita lihat. Kalau belum sama persis jangan dipaksakan, harus sama persis dulu, itu baru bisa dikatakan gambar model. Jadi peningkatan menggambar kelas 7 dan kelas 8 harus berbeda. Kedewasaan kalian itu diuji dalam sebuah gambar. Jadi kalian lebih dewasa atau tidak itu dilihat gambarnya sebenarnya. Gambarnya kok cik kaya cah TK, gambarnya kok cik kaya cah SD. Nah, anak SMP harus gambarnya ditingkatkan selayaknya gambar anak SMP. Itu contoh-contohnya di situ. Nanti kalian bisa melihat di Google atau di internet sebagai contoh untuk menggambar model pada pelajaran saat ini ya. Saya rasa untuk menggambar model kalian sudah paham. Nanti kalian bisa baca lagi di bab 1 sampai benar-benar paham. Jadi tentang gambar model. Jadi intinya kita menggambar dengan model di depan kita, baik model langsung maupun tidak langsung. Model langsung berarti kita langsung melihat benda. Model tidak langsung berarti kita melihat dari foto atau gambar yang sudah ada. Begitu ya anak-anak. Saya rasa itu bisa dipahami. Contoh-contohnya ada di sini ya. Model manusia, model hewan, model tumbuhan, dan model alam benda. Model alam benda sering disebut dengan gambar bentuk ya. Kemudian ya, terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya yang nanti akan disampaikan melalui Google Classroom. Jadi sering-seringlah mengecek Google Classroom kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam sehat dan cerdas.